Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amarana bil iman wa amara al mu'minina bi qiyami bil a'malis salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebentar lagi kita memasuki satu syariat yang disyariatkan di dalam Islam, disyariatkan dalam Al-Qur'an, yaitu Idul Qurban. Kita tahu ma'asyiral muslimin bahwa Idul Qurban adalah syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dalam Al-Qur'annya, wa shalli li rabbika wanhar. Salat dan lakukanlah penyembelihan. Sekalipun jumhurul ulama mengatakan bahwa perintah ini tidak masuk dalam kategori wajib, tetapi sebagian besar ulama-ulama salaf kita mengatakan bahwa ibadah Idul Qurban, menyembelih, adalah perintah yang menghampiri wajib. Bahkan Imam Malik mengatakan bahwa jika ada di kalangan umat Islam yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari penyembelihan, yaitu ayamun nahr, tapi dia tidak melakukan penyembelihan, maka dikatakan memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Rasul sudah menegaskan di dalam hadisnya, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudahi fala yuqribanna musallana." Siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berlebih, tetapi dia tidak menyembelih, kata Rasulullah, jangan mereka mendekati tempat salat. Ini membuktikan ma'asyiral muslimin bahwa perintah melaksanakan Idul Qurban, menyembelih, khususnya bagi orang-orang yang diberi nikmat berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sesuatu yang sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu sama-sama kita mengetahui bahwa syariat Idul Qurban kembali kepada kisah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Begitu pentingnya kisah ini kita bisa temukan dalam beberapa surah di dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya surah As-Saffat ayat 102, Allah sudah menegaskan terjadi dialog antara Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur maza tara. Wahai anakku, aku diperintahkan di dalam mimpi untuk menyembelihmu. Apa jawaban dari putranya? Ya abati al-ma tu'mar. Kalau itu perintah dari Allah, kata Nabiullah Ismail, laksanakan wahai bapak. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku orang-orang yang sabar. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ibrahim? Yang pertama, ma'asyiral muslimin, bahwa Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam itu selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk hijrah ke Mekah, di mana belum ada sama sekali peradaban di dalamnya, belum ada manusia yang tinggal di situ. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah bertanya kepada Allah, "Mengapa engkau utus aku ke sana ya Allah?" Tidak.
Kalau itu perintah Allah maka dilaksanakan. Kenapa? Ada husnuzan di dalamnya bahwa pasti Allah memiliki rahasia di dalam. Nabi Ismail ketika diperdengarkan oleh bapaknya, aku diperintahkan untuk menyembelihmu, tidak bertanya, mengapa ya Allah, mengapa Allah ingin menyembelih saya? If'al ma tu'mar. Karena itu lanjutan ayat disebutkan falamma aslama wa talahu lil jabin. Ketika keduanya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Fadainahu bi zibhin azim. Allah utus domba sebagai pengganti. Kita dalam kondisi pandemi ini ma'asyiral muslimin, kita perlu kembali mengambil pelajaran dari Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, bahwa kita sebagai orang mukmin harus husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan pandemi di kalangan kita yang hampir memasuki tahun kedua sekarang ini, ma'asyiral muslimin, itu bukan murkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah murkah kepada orang mukmin, tapi itu adalah cobaan, ujian kepada kita semua. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Al-Qur'an menegaskan itu. Tidak ada yang menimpa orang mukmin kecuali apa yang telah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Karena itu apa yang perlu kita lakukan ma'asyiral muslimin? Kita tengok, kita baca kisahnya Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Falamma aslama, ketika menyerahkan diri, berarti kita dituntut untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu. Kita tidak bertanya satu kalimat pun, mengapa Allah menguji kita begitu berat? Tidak. Karena Allah tahu bahwa Allah tidak menurunkan ujiannya kecuali kepada orang-orang yang mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena itu ma'asyiral muslimin, yang perlu kita kedepankan di dalam menghadapi pandemi ini adalah husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah menyebutkan, ana indah zanni abdi, kata Allah, aku berada dalam persangkaan hamba. Karena itu kalau ada masih mengatakan bahwa pandemi ini adalah merupakan rekayasa, ini tidak benar adanya, itu berarti bahwa menyalahi ketentuan dan sunnah Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja ini merupakan rekayasa, bisa saja ada tangan-tangan di balik datangnya pandemi ini, tapi kita harus tahu, kita harus yakini bahwa tidak ada yang datang di dunia ini kecuali adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun seluruh dunia mereka bekerja sama untuk melahirkan sesuatu, kalau Allah tidak menghendaki tidak. Begitu sebaliknya, sekalipun seluruh umat manusia bekerja sama untuk mengangkat pandemi ini, kalau Allah tidak menghendaki maka tetap adanya. Karena itu ma'asyiral muslimin, kita sebagai umat mukmin, mari kembalikan bahwa ini adalah merupakan ujian dari Allah, dan kita diuji karena Allah menghendaki dan Allah menaikkan derajat kita. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surah Al-Ankabut ayat 2, Allah menegaskan setiap orang mukmin tidak bisa begitu saja dikatakan orang mukmin kecuali mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang bisa menjadi pelajaran terkait dengan datangnya Idul Kurban ini adalah kurban itu sendiri. Idul Kurban kembali kepada qarraba yuqarribu kurbanan, artinya pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu esensi daripada Idul Kurban adalah ibadah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur sebagai umat mukmin, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada momentum di mana Allah menghendaki kita untuk bertakarrub kepadanya. Karena itu kembali kita tegaskan ma'asyiral muslimin bahwa Idul Kurban adalah pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim telah mengorbankan banyak hal. Ketika diutus untuk hijrah ke Mekah, mengorbankan keegoannya.
berada dalam zona nyaman diutus untuk berangkat kepada zona yang tidak diketahui. Nabiullah Ismail diuji dengan pengorbanannya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita semua sudah mendapatkan ujian itu? Tentu. Kehadiran pandemi COVID-19 ini adalah ujian buat kita semua ma'asyiral muslimin. Sejauh mana pandemi ini menjadikan kesabaran kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran tentu tidak harus banyak bertanya. Ini yang banyak keliru di kalangan umat muslim. Bahkan ada satu hal yang sangat-sangat memperhatikan ma'asyiral muslimin, bahwa ketika pandemi datang kita harus kembalikan segala sesuatunya kepada ulil amri, kepada pemerintah kita. Tapi sayangnya ada orang yang mengatasnamakan diri mukmin, tapi dialah orang yang termasuk di antaranya melakukan pembangkangan terhadap pemerintah. Mungkin kita tidak sadari ma'asyiral muslimin bahwa kita tidak melakukan pembangkangan terhadap pemerintah. Ayat yang menyebutkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kita sudah langgar. Dengan apa kita sebarkan pemberitaan narasi-narasi yang sifatnya menyudutkan pemerintah? Padahal kita tahu ma'asyiral muslimin, kaidah dalam keberagamaan kita terkait dengan rakyat dan pemerintahnya. Rasul mengatakan dalam hadisnya, bersabda dalam hadisnya, alal mar'il muslimi at-ta'samu wa ta'ah. Bagi seorang muslim, kalau dia muslim, yang harus dilakukan kata Rasulullah as-samu wa ta'ah. Sama'an wa ta'an, sami'na wa ata'na. Harus taat tunduk kepada pemerintahnya. Lanjutan hadis ini menjadi pembelajaran kepada kita. Apa lanjutannya? Baik dia suka ahabba au kariha, baik dia suka atau tidak suka dari kebijakan itu. Jadi kalau ada protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita menurut ajaran Islam adalah as-samu wa ta'ah, ahabba wa kariha. Kita harus tunduk dan patuh, baik kita suka atau tidak suka. Sepanjang kata Rasulullah tidak mengantarkan kita kepada maksiat. Faiza umira bil ma'siyah, kata Rasulullah, fala sama wa ta'ah. Kalau ada pemerintah yang menarik-narik kita kepada kemaksiatan, maka kita tidak wajib untuk tunduk dan patuh kepada. Karena itu ma'asyiral muslimin, apa yang menjadi motivasi kita terkait Idul Kurban datangnya pada pandemi ini adalah esensi dari kurban itu sendiri adalah bagaimana berkurban, bagaimana menyembelih. Dan sembelihan itu ma'asyiral muslimin, kalau di dalam zahirianya adalah hewan kurban yang disembelih, tapi dalam batinianya adalah menyembelih sifat-sifat kehewanan yang ada pada kita, sifat-sifat kebinatangan yang ada pada kita. Ada egoisme di sana, ada kerakusan di sana, ada ketamakan di sana, ada kedaliman, ada mengambil hak orang. Itu semua sifat-sifat kebinatangan yang kita harus sembelih. Sifat-sifat yang negatif yang melekat pada kita dalam momentum Idul Adha ini, mari kita sembelih sifat-sifat negatif itu. Di antaranya adalah saling menyalahkan satu sama lain. Rakyat menyalahkan pemerintahnya karena kebijakan yang mungkin dirasakan tidak adil. Pemerintah menyalahkan rakyatnya karena tidak tunduk dan patuh kepada kebijakannya. Mari sama-sama kita kembali kepada kaidah beragama kita. Pemerintah yang mengeluarkan kebijakan, mari ambil kaedahnya. Apa itu ma'asyiral muslimin? Kaedah yang mengatakan tasarruful imam ala ra'ya manutun bil maslahah. Segala sesuatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus dan mutlak sesuai dengan kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Karena itu ma'asyiral muslimin, momentum Idul Adha ini mari sama-sama kita menjaga saling kepercayaan satu sama lain. Ada negara-negara lain yang mampu keluar dari pandemi ini. Kenapa? Karena antara pemerintah dan rakyatnya ada saling kepercayaan. Dan kalau itu tidak ada di antara kita,
Berarti kita terbelakang dari mereka, padahal ajaran agama kita sudah menuntun sejak 14 abad yang lalu. Tapi kita sebagai umat beragama, umat Islam, kita tidak lakukan itu. Karena itu ma'asyiral muslimin, Idul Kurban, kembali khatib menegaskan bahwa ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pengorbanan di dalamnya, tapi yakinlah bahwa pengorbanan itu kalau kita sikapi dengan baik, sikapi dengan kaedah-kaedah Islam, maka Allah akan segera mengangkat wabah ini dari kalangan kita. Tapi kalau tidak, ma'asyiral muslimin, Allah akan memperpanjang sampai kemudian kita taat dan tunduk dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah fi kitabil aziz wa lam yazal qailan alima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, marilah di khutbah kedua ini mari sama-sama kita menundukkan hati dan kepala kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saat di mana doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga detik ini adalah detik di mana doa-doa kita, di antara kita ada orang-orang saleh yang kita tidak tahu tetapi Allah mengijabah doanya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah segera angkat penyakit wabah ini. Allah makmurkan kembali negeri kita. Allah kembali menunjukkan mukjizat kepada kita bahwa dengan kesabaran kita, dengan keikhlasan kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kita kepada situasi yang normal. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma adba'nal gala'a wal bala'a wal fahsya wal amrad wal fitan ma zahara minha wa ma batan fi baladina hadha khassah wa fi buladil muslimina ammatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighu bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al waritha minna waj'al sarana laman zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina waj'al akhirata hiya darana wa la tusallit 'alaina ma la arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.